Bagaimana ini bermula di saat sudah sejauh ini jalannya. Sudah berangkat semenjak pagi merah, tertelan bulat di cakrawala senja. Bergegas terburu dan tergesa menjadi hafalan di luar kepala. Rapaliri lari-lari doa, hirup dan hembuskan cita-cita. Indonesia terkenal dengan keanekaragaman budayanya. Hal inilah yang menjadikan masyarakat di seluruh pelosok Indonesia memiliki banyak nilai-nilai luhur yang dibawa sejak lahir. Namun, mirisnya, nilai-nilai luhur yang telah ada sejak nenek moyang harus sirna semenjak adanya COVID-19 dan datang ke negeri ini. Terutama saat new normal diterapkan. Seperti halnya dalam tata krama, sudah menjadi kelaziman bahwa jabat tangan adalah wujud kedekatan dan juga penghormatan manakala satu orang bertemu dengan orang yang lain. Kebiasaan seorang anak yang mencium tangan orang tua ketika bersalaman bahkan sudah menjadi ajaran ketatasusiliaan dan kesopanan dalam hubungan anak muda kepada orang dewasa, tanpa memandang suku dan agama. Namun, saat ini kebiasaan itu harus hilang. Norma standar kesantunan pun terpaksa direduksi secara sadar. Hal tersebutlah yang sangat dirasakan oleh masyarakat mayoritas Jawa, khususnya masyarakat golongan dewasa sampai tua yang masih sangat mengenal ajaran-ajaran adat Jawa. Di Desa Gadungan, Kecamatan Wadi, Kabupaten Klaten. Desa Gadungan, Kecamatan Wadi, terutama di RT 02, RW 05, terletak di pinggir jalan raya. Ini merupakan lalu lintas padat akses lintas kota dan berdekatan dengan pusat jual beli atau pasar tradisional, menjadikan kawasan ini sangat awas terhadap penyebaran COVID-19. Masalah sosial budaya tersebutlah yang merupakan salah satu alasan mengapa sosialisasi atau edukasi terkait dengan menjaga jarak atau physical distancing seringkali gagal untuk dipahami secara benar. Salah satu faktor yang paling berperan adalah pendekatan sosiokultural itu sendiri. Oleh sebab itulah, mahasiswa KKN Undip melakukan edukasi yang sesuai dan juga menyisipkan nilai-nilai sosiokultural di dalam edukasinya. Namun, sebelum melakukan edukasi, mahasiswa KKN Undip melakukan bagi-bagi THR terlebih dahulu. Kok bisa THR? Tenang. THR tersebut berupa masker sebagai alat pencegahan penularan COVID-19. Pembagian masker bertujuan juga sebagai tolak ukur apakah setelah adanya pembagian masker tersebut dapat memberikan dampak signifikan atau tidak terhadap penyebaran COVID-19. Jika tidak, maka perlu diadakan edukasi yang sudah saya sebut tadi.
Tentunya, edukasi tersebut dilakukan agar masyarakat mulai berubah, mulai dari budayanya terlebih dahulu. Meskipun budaya baru melalui new normal ini seperti meniadakan apa yang telah ada, dan yang telah ada tersebut sangat-sangat melekat dalam norma etika masyarakat Jawa secara mayoritas. Lantaran akibat pandemi, situasi jelas berubah. Orang yang semula tak merasa bermasalah dekat dengan siapapun secara fisik, sekarang menjaga jarak karena ketidakyakinan masing-masing pihak. Apakah ia atau lawan interaksinya menjadi pembawa virus COVID-19? Bukan hanya pada orang yang tak dikenal, namun juga orang-orang yang terdekat. Teman bermain, rekan sekantor, kolega bisnis, tetangga rumah, bahkan di dalam keluarga kita sendiri. Itulah mengapa kita diminta mengisolasi diri jika ada potensi tertular. Itu sebabnya pula ketika datang dari luar kota atau kota yang berzona merah, kita tidak diizinkan langsung untuk menyentuh anak, istri, suami, terlebih orang berusia lanjut, kendati mereka orang tua kita sendiri loh. Layaknya perkataan salah satu tokoh intelektual Muslim dan negarawan, M.H. Ainun Najib, dalam buku Lockdown 309, bahwa hari-hari ini kita terpaksa melepaskan satu sama lain, di antara sesama family, tetangga, sahabat, dan siapapun. Karena manusia adalah penular COVID-19. Berdasarkan hal tersebutlah, edukasi tentang new normal perlu untuk disisipkan tentang sosiokultural masyarakat yang telah ada. Meskipun secara tidak langsung, mau tidak mau, budaya masyarakat harus hilang secara perilaku, fisik, yang merupakan ongkos yang mahal untuk dibayar. Namun, setidaknya masyarakat dapat mensubstitusinya secara esensi. Dengan kata lain, sebagai contoh pula, masyarakat harus tetap menjaga jarak satu sama lain demi kebaikan bersama dengan tidak berjabat tangan. Meskipun itu untuk orang tuanya sendiri. Namun, berjabat tangan dapat digantikan dengan sesuatu yang tanpa melakukan kontak fisik dan tentunya masih memiliki esensi yang sama dengan berjabat tangan seperti seharusnya. Di samping budaya tersebut harus berubah melalui new normal ini, masyarakat tentunya tidak dapat mengatur dirinya sendiri tanpa adanya kebijakan dari pemerintah sebagai bentuk arahan yang valid. Oleh sebab itu, dalam penerapan adaptasi new normal ini, masyarakat berharap kepada seluruh pemangku kepentingan, kepada pemerintah daerah maupun pusat, agar bekerja semaksimal mungkin untuk memulihkan ekonomi nasional, sembari masyarakat berbaur dengan new normal ini pula. Sehingga pekerjaan yang mereka tekuni dengan tetes keringat mereka sendiri dapat lebih menghasilkan. Sebab banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang sebelumnya sangat menghasilkan, namun
Gara-gara COVID-19, pendapat mereka ikut menurun secara signifikan. Miris. Tentu sangat miris. Ya, semoga karena sempat berlalu dan ekonomi di Indonesia semakin cepat tumbuh dan masyarakat bisa beraktivitas kembali.